Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis tahsin kelas lanjutan, yang mana kita membahas sudah sampai huruf dha kalau nggak salah ya. Huruf dha. Kita akan menyelesaikan ke semua huruf ini ya, Ustadz ya, agar pemahaman huruf-huruf yang berlaku di dalam bahasa Arab dan berlaku di dalam Quran dapat dipahami. Dan kalau tidak salah ya, talakinya berlanjut ke surah Al-Mutaffifin ya, atau mesti di Al-Insyiqaq? Di Al-Mutaffifin. Masuk Al-Mutaffifin ya hari ini ya. Mungkin bapak-bapak yang lain tadi saya lihat masih bercengkrama di masjid, mungkin nanti akan menyusul ya. Dan saya rasa waktunya sudah berjalan, jam 5.41 sekarang. Supaya untuk menyingkat waktu, saya persilakan Ustaz Abu Omar untuk menjalankan majelis tahsin kita. Tafadhol. Baik, jazakallah khair Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kaum muslimin, jemaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kitab yang aziz, yakni adalah mereka yang diberikan Alkitab ke atasnya, yakni diberikan sampai kepada dirinya amanah Al-Quran, kalamullah Azza wa Jalla, maka mereka membacanya dengan tilawah yang haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih, dan itulah mereka orang-orang yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar kepada tata cara pembacaan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla ini, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, dan berkata Allah pada ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Setelah kami turunkan dan kami mudahkan Al-Quran sebagai bahan penyebutan, yakni sebagai kalimat yang disebut-sebut berulang-ulang. Itulah dimaksud dengan zikir. Fahal min muddakir, apakah darinya bisa diambil pelajaran bagi manusia, ya, di sini dalam kurung linnas, untuk manusia. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita melalui hadis-hadis yang sangat masyhur dan sangat sahih, yakni khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalian yang di hadapan Nabi saat itu adalah yang sedang mempelajari Al-Qur'an, ya, dan yang sedang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang disabdakan baginda Nabi SAW ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beserta salam tak luput untuk senantiasa kita curahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan kita hidayatul irsyad, ya, dengan perjuangan beliau yang luar biasa, sehingga kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam di pagi hari yang berbahagia ini. Wahai sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, sekalian jemaah yang Anda muliakan, terlebih lagi Allah muliakan karena iman dan Islam. Berbahagialah kita di pagi hari ini telah hidup di atas keimanan dan keislaman. Terlebih Allah telah memberikan kita kelebihan derajat dibanding kaum muslimin yang lainnya, yakni dengan ilmu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya Allah mengangkat derajat atau memuliakan dari sebagian manusia ini, yakni dengan adanya keimanan. Kemudian dari orang-orang yang beriman tersebut Allah mengangkat sebagian yang lain dengan ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Maka dari itu kita tidak ingin menyia-nyiakan setiap kali kita menuntut ilmu, seyogyanya para penuntut ilmu menghadirkan niat setiap kali dia mempelajari ilmu, terlebih lagi daripada kitabullah azza wajal, yakni untuk mendapati ridhonya. Maka ana berwasiat kepada diri ana sendiri dan kepada peserta yang lainnya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita niatkan seluruh apa yang kita pelajari ini hanya satu, yakni limardhatillah, liwajhillah, mendapati ridho Allah atau mendapati ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang ana muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sambung kembali kajian kita, yakni kajian lanjutan tahsin kita yang alhamdulillah semakin pertemuan semakin kita naikkan pemahamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman, ya. Dan kita berdoa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, sebagaimana doa Nabi SAW pada Ibnu Abbas. Ya Allah, mudahkanlah kami ilmu agama dan ajarkanlah kami bagaimana cara mentafsir ayat-ayat yang telah Engkau berikan kepada kami ini. Amin. Maka Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jemaah sekalian, kita akan terus mensensitifkan hati kita, ya, di bab yang semakin ke tengah ini. Ini kita telah masuk kepada bab Lughatul Arabiyah, yang mana kita lakukan pelanjutan daripada sedikit pemanasan, ya, yang telah kita buka di bulan Ramadan yang telah lalu, Ramadan yang telah berlalu bagi kita, dan kita insyaallah taala akan mempercepatnya karena anak sendiri juga sudah tidak sabar untuk membuka ini kepada para jemaah sekalian, yang mana tujuannya adalah agar Al-Quran ini semakin menjadi tempat kita bergantung, ya, ketimbang sebelumnya hanya kita nikmati bagaimana keajaiban daripada pembacaannya. Ya, ini sekarang kita akan semakin menuju kepada bagaimana cara menggunakan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Baik, kalau begitu jemaah sekalian yang Anda muliakan pada Allah, kita lanjut kembali, ya, sampai huruf zo tadi, kalau Anda tidak salah, ya, dari Pak Ketua tadi, ya. Goin. Terakhir to ya. Bukan goin ya. Terakhir kok, masya Allah, ini sudah masuk khilafiyah para ulama di sini nih, masya Allah. Terakhir toh ya, saya cek di itunya yang waktu Toh, di ya. yang To ya. Terakhir to. Terakhir toh. Kalau begitu urutan huruf hijaiyah setelah ini lo, ya. lo. Naam. Baik, barakallahu fikum jami'an. Jazakallah khair Pak Ketua. Sesaat lagi kita akan membuka, akan dihadirkan screen, ya, untuk pelajaran kita. Masya Allah, pas pada zo betul, ya. Ya. Zo. Baik. Naam. Ikhwani fillah, azani Allahi wa iyyakum. Mari kita sambung kembali materi kita, yakni kita telah mempelajari syair yang telah masyhur dari kalangan orang Arab, yakni yang disebut dengan syair Alif Arnab. Ya, Alif Arnab itu apa maksudnya? Ini Alif Arnab, alif adalah alif daripada huruf hijaiyah, sedangkan Arnab itu kelinci. Ya, Arnab itu adalah kelinci artinya. Maka maksudnya adalah syair yang dibuka dengan alif yang artinya adalah kelinci. Alifun Arnab, ya. Sedangkan baun battah, thaun tha'lab, ya. Ta'un taj, ya. Sampailah kepada dha, apa dia? Zifrun. Ya.
Dhaun dhifrun. Dhifrun apa dia kira-kira Pak? Dhifrun adalah kuku. Anda akan bacakan syairnya kepada bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka isma'u jaidan. Dhaun dhifrun nadhafnah qala qalilan faqasasnah. Dhaun dhifrun nadhafnah qala qalilan faqasasnah. Ya, ini adalah huruf dha yang maknanya adalah dhifrun adalah kuku, ya. Nadhafnah, ya, ini adalah yang kita bersihkan. Ya, yang kita bersihkan. Nah, di sini maksudnya bukan na yang di depan, ya, tapi na kita adalah yang na di belakang. Ya, nah di belakang disambung dengan ha adalah ha dhamir. Insyaallah taala kita akan membahas nanti, ya. Nadhafna, kita bersihkan dia, seperti itu kira-kira kurang lebih. Kita bersihkan dia. Qala, ini adalah panjang dalam bentuk masdar. Qala qalilan. Ya, ini qalilan ini sedikit, ya. Qalilan ma tashkurun, ya, sedikit sekali yang bersyukur. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali yang menyebut-nyebut keagungannya. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang beriman daripada kalian. Nah, ini adalah sedikit yang qalilan dalam bentuk dia dimansubkan atau dinasabkan kepada huruf yang lain, karena kesepakatan kita saat itu adalah kalau dia pakai fathah di akhir dan dia tanwin, maka ini adalah bersangkut paut dengan huruf yang di belakang. Sedangkan kalau un itu berarti kata yang sedang diangkat pembicaraannya. Itu dalam bahasa Arab namanya rofa, ya. Ini qalilan di sini namanya mansub. Apa dia, Pak? Mansub. Mansub, ya. Nah, kalau misalnya dia seperti itu, seperti kita menyebut dho'un, ya, dho'un, ini ada ini namanya marfu. Apa dia, Pak? Marfu. Ya, kalau dia kasroh, ya, ada yang tahu namanya apa? Namanya adalah majrur. Majrur. Nah, ini 3 sintaksis yang harus diingat, ya, karena bahasa Arab hanya memerlukan 3 ini saja. Apakah ini dia marfu sedang diangkat, atau dia mansub, atau dia majrur. Nah, insyaallah taala kita akan bahas ini, ya, pelan-pelan. Bisa diulang, Ustaz? Baik. Dari penjelasan mengenai 3 ini, Pak, ya, 3 sintaksis dalam. Afwan, Pak Ketua. Ya, tadi apa namanya Yang pertama adalah marfu. Marfu. Ya, marfu ini adalah diambil dari kata rofa, diangkat. Ya. Jadi kalau kita ingin memulai dalam bahasa Arab itu berbicara dengan marfu terlebih dahulu. Contohnya begini. Talibun, ya. Talibun apa? Zakiyun. Talibun ini sama dengan zakiyun, ya, ini pintar. Pelajar ini, talib, seperti kita sekarang pelajar. Zakiyun, berarti pintar. Jadi bahasa Arab ini dia berbahasa dengan tata bahasanya adalah membuat persamaan, kesetaraan bahasa antara satu kata dengan kata yang lain. Kalau mereka tidak setara, maka akan dibuat berbeda harokat di akhir. Nah, pertama adalah marfu. Marfu, ya. Marfu itu tadi yang harokatnya un gitu, ya? Iya, naam, yang un ini. Yang un ini marfu namanya. Baik. Yang kedua adalah mansub atau dia majrur. Mansub ini pakai shod, ya. Dikatakan mansub ini sama seperti nasab. Ya, nasab. Bapak punya nasab apa? Nasab, ya, ana bin fulan, bin fulan. Nah, ini adalah nasab maksudnya. Nasab ini dari mana dia berasal. Nah, maka dia punya asal pasti yang memiliki qalilan. Kalau kita katakan nih, Pak, oke Bapak-bapak sekalian, ana pamit dari majelis, contohnya, ya, syukron. Anda katakan syukron. Kenapa kok syukron? Bukan syukrun.
Karena syukron ini maksudnya adalah termasuk kepada perhatian bapak-bapak sekalian. Maka dari perhatian bapak sekalian, anak ucap syukron. Nah, jadi dia termansub. Ini namanya mansub. Anak berikan ini apa bahasa Indonesianya Latinnya seperti ini. Mansub. Yang tadi marfu. Marfu ya. Kemudian yang terakhir, masih ingat Pak apa yang tadi barusan disebutkan? Majrur. Nah, ini huruf terpenting juga ini. Dalam bahasa Arab, majrur namanya. Artinya adalah huruf-huruf yang diseret. Ya, huruf-huruf yang diseret. Karena Afwan Ustaz, nah, yang mansub tadi akhirannya apa ya? Ini ya, tanda-tandanya. dia fathah. Fathah. Iya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu Iwaja. iwaja. Ini mansub nih yang sedang dibahas Allah Azza wa Jalla dimansubkan ini iwaja kepada apa? Kepada pembahasan sebelumnya. Ya, yakni alladzi anzalal kitab. Alkitabnya ini yang sedang dibahas sebenarnya. Alkitabnya itu kenapa? Iwaja. Ya, walam yaj'al lahu iwaja. Tidak bengkok dia. Nah, ini maksudnya. Jadi kita mengerti kebengkokan di sini itu tersematkan kepada mana? Nah, ini luar biasanya bahasa Arab. Nah, jadi sulit sekali untuk mengelabuhi orang-orang dengan perkataan Al-Quran karena sudah sangat jelas dengan perkataan i'rab ini. Ini dikatakan i'rab nanti ya Pak, atau sintaks. Sintaksnya sangat jujur sekali, sangat transparan sehingga sulit bagi manusia untuk membuatkan sebuah tipu daya di sini untuk menutupi kebenaran. Nah, ini luar biasanya bahasa Arab. Insya Allah kita akan pelajari nanti satu persatu Pak, dari huruf ya, kemudian huruf itu sekian banyak huruf hijaiyah diambil sebagiannya untuk kata-kata nama, sebagiannya diambil untuk kata-kata perbuatan atau predikat atau verb ya Pak, kata kerja. Nah ini akan kita pelajari satu demi persatu insya Allah Ta'ala pada bab yang keempat kita, yakni Lughatul Arabiyah. Maka kita lanjut sedikit ya untuk menuntaskan pembelajaran pada pagi hari ini, pagi hari yang berbahagia ini. Dha'un dhifrun nadhafna. Nadhafna ya. Qala qalilan faqasasna. Baik. Kami persilahkan Bapak-bapak sekalian untuk membuka mic-nya, mikrofonnya atau di-unmute agar kita bisa mendengar bersama-sama. Baik, barakallahu fikum jami'an. Isma'u ja'idan. Dha'un dhifrun nadhafna. Zifrun nadhafna. Qala qalilan faqasasna. Qala qalilan faqasasna. Barakallahu fikum jami'an. Baik, Anda persilahkan Pak Ketua untuk memulai pembacaan syair ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dha'un zifrun nadzafna qala qalilan faqasasna. Barakallahu fikum tas. Silahkan Pak Ketua. Saya tunjuk Pak Hamid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'un dihrum nadafna tola qalilan fakasasna. Barakallahu fik. Masya Allah. Silahkan ditunjuk Pak Hamid. Siapa nih? Mumtaz Pak. Silahkan menunjuk. Pak Sisko, silakan Pak. Siap, Pak Rama. Ahlan Pak Sisko, Masya Allah. Iqra. Alhamdulillah. Za'un zifrun nadhafna. Qala qalilan. Allah fikum.
Zo'un. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhal Pak Khairul. Za'un sifrun nasab. Za'un sifrun nasab nah. Tala qalilan faqasasna. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jayyid jiddan, Pak. Silahkan menunjuk yang lain, Pak. Habis. Habis? Habis. Habis, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Ana ingin sedikit bertanya, apakah semakin sudah terbiasa untuk membaca Arab gundul ini, Pak? Dari awal pertemuan? Atau masih menghadapi kesulitan? Ya, sama sini, Ustaz. Sangat sulit, Ya. Masya Allah. Bagaimana bapak-bapak yang lain? Apakah ada perubahan dari pandangan mata kita menjadi sedikit lebih ma'ruf? Ya, Ya, daripada kecuali sebelumnya. nggak ada tanda tasdid itu ya. Jadi kalau yang tasdid mana itu susah di. Ini memang Masya nggak ada kalau dia. Ini ada tanda tasdid Pak Sus. Ini ada tasrif dari nadhofa. Nadhofa ini membersihkan. Kalau kita katakan nadhofa, ini berarti membersihkan gitu. Ini kaidah intonasi dalam bahasa Arab. Kalau misalnya menulis, ya diambil daripada kataba, ya 3 huruf kataba. Pada saat kita katakan kataba, ini sedang dia menulis gitu. Ini penekanan tasdid ini makanya sangat penting dalam ilmu tasrif, ya. Dan banyak contoh-contoh lain yang menggunakan tasdid. Dari sini tasrifnya ada nadzofna. Jadi pokoknya itu ada tasdid ya. Iya. Ini tasdid ini adalah imbuhan mekan, me dan kan. Nah, misalnya anak katakan minum syaroba, ya. Kalau anak katakan syarrobahu, meminumkan kepada dia. Syarrobahu, syarroba itu meminumkan kepada siapa? Hu-nya dia misalnya. Atau syarrobani, dia meminumkan kepada anak. Nah, yusyarroba itu dia meminumkan, yusyarrobani kepada anak. Jadi kata tasdid ini adalah imbuhan mekan. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Sebenarnya tidak sulit, ya. Karena kita sulit, kita membayangkan, ya, bagaimana yang kita lihat ini begitu tidak ma'ruf kepada kita, akan tetapi sebenarnya intonasi ini sangat membantu sekali dalam bahasa Arab. Maka dari itu, para jemaah sekalian, Ana minta untuk mempertahankan intonasi ini, ya, intonasi seperti yang barusan disebutkan. Dhifrun nadzofna qala qalilan faqasasna. Wah, seperti itu. Dan ini berlaku untuk setiap kali membaca bacaan dalam bahasa Arab. Insyaallah taala akan dibantu di sini. Baik, barakallahu fikum jami'an. Untuk talaki nanti kita akan lakukan, Pak, ya, pada surat. Kita akan berikan contoh dulu dari pembacaan sifat dha. Ya, dha ini sifatnya adalah jahar. Kemudian dia rokhwah, dia mengalir. Kemudian isti'la, afwan. Nah, salah di sini. Kemudian dia hurufnya apa dia, Pak? Itbaq. Jadi huruf yang memiliki perut-perut begini, Pak.
ini perut ini sama kayak shot ini, bot sama juga dengan po juga sama. Ini huruf-huruf gendut yang dikatakan itbaq. Dia menggumpal udara di dalam mulut kita. Contohnya seperti apa? Isma'u ja'idan. Baik. Silakan Bapak-bapak, kita talkinkan. Anak akan bacakan terlebih dahulu, kemudian boleh diikuti oleh Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, sekali lagi Pak. Barakallahu fiik. Contoh ayatnya, dhannu annahum mani'atuhum. Baik, sekali lagi anak ulangi. Kemudian diikuti oleh para peserta sekalian. Dhannu annahum mani'atuhum. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, sebelum kita lanjut kepada talaki surat kita, Bapak-bapak sekalian yang Anda muliakan, apakah ada pertanyaan dari segi bahasa Arab kita, dari pembahasan bahasa Arab kita ini? Tafadhol jika ada pertanyaan. Silakan Bapak. Belum ada kayak Ustaz. Belum ada. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Bapak-bapak sekalian kepada sesi kita bersama-sama ini, yakni talaqi surah. Kita masuk kepada surat yang baru Pak ya. Sahih? Iya. Al-Mutaffifin. Masya Allah. Baik. Al-Mutaffifin ini cukup panjang Pak ya. Mungkin kita bisa bagi menjadi 2 sesi ini. Iya, boleh Ustaz. Dua kali pertemuan. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai kalla inna kitabal abrara ini masuk yang kedua. Kalla inna kitabal abrara la fi 'illiyin. Ayat 17. Naam, berarti sebelumnya apa Pak? Afwan. 18 tinggal. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum Bihi. itu terakhir ya. Oh, itu yang terakhirnya Pak ya, baik. Afwan Pak, boleh lihat ayat 17-nya ke bawah. 17 kalla inna. Itu kala ya, ayat 16. Ayat 16. Yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, itu 17. Kuntum bihi tukadzibun. Barakallahu fiik. Ini enaknya nih kita bermajelis dengan yang hafiz Quran nih, Masya Allah. Jadi anak enggak memberatkan diri anak sendiri, melainkan dibantu oleh jemaah sekalian. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baca saya Ustaz. Masya Allah. Karena kalau membalik-balik ayat itu anak nggak bisa, anak hanya bisa urut gitu Pak. Masya Allah. Taib. Kalau begitu Bapak-bapak sekalian, langsung saja kita talkinkan ya. Kemudian nanti kita berikan kesempatan untuk masing-masing membaca satu persatu untuk satu ayat lebih dahulu. Isma'u jahidan. Mohon untuk dibuka mikrofonnya dan kita atau di unmute agar kita bisa mendengar, memberikan sedikit interupsi pada tengah-tengah membaca jika ada lahan jali. Silakan Bapak-bapak untuk di unmute. Intahaitum. Taib. Isma'u jahidan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk fokus ya dalam setiap kali menyebutkan satu ayat atau satu nafas ini pada satu tarikan nafas saja. A'udzu billah, jangan dibuat beberapa nafas. A'udzu billah, melainkan satu perjalanan nafas, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Barakallahu fikum jami'an. Anda rasa jauh lebih nikmat Pak ya dengan mempertahankan satu tarikan nafas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Baik, barakallahu fiik. Sebentar, Pak. Kita masih di ayat kedua ini. Ini kita katakan jika bertemu huruf-huruf yang memiliki harokat sukun seperti idak, apalagi kaf di sini dia memiliki hamas di ujung, ini bukan berarti harus diputuskan nafas. Kecuali hamzah yang boleh terputus nafas hanya hamzah dalam Quran kita. Jadi jangan katakan alladzina idak salu. Ini akan terjadi nanti saktah jadinya. Akan tetapi lanjut terus dengan nafas yang sama. Ana akan tahqiq lebih lama lagi. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Hal antum min ada yang paham apa yang Anda maksud? Antara idzakta, jangan dibuat idzakta. Ini berbeda. Yang pertama kondisi yang memutus adalah seperti ini. Isma'u jaidan. Idzakta. Yang tidak terputus adalah seperti ini. Idzakta. Langsung dia tersambung. Idzakta. Nah, ini pada saat kita melakukan hal yang kedua yang dibenarkan ini terasa lebih ringan dalam membaca huruf-huruf memiliki hamas. Maka dari itu kita ulangi Pak, ya. Mohon untuk satu nafas saja walaupun dia sukun. Ya, jangan sampai terputus seperti mana kita melakukan manuver saktah. Jangan sampai seperti itu. Kita ulangi sekali lagi ayat kedua ini. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Barakallahu fikum jami'an. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum wazanuhum. Lihat. Baik, kita lanjut ayat keempat, tidak apa-apa. Ada huruf-huruf hamzah inilah baru terputus dia. Bapak-bapak boleh perhatikan.
Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Fadhlu. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Bagaimana Pak? Sudah dirasakan bagaimana terputusnya hamzah ini dalam nafas kita, dan subhanallah ya, subhanallahil azim, bagaimana Allah berketentuan kalau misalnya sebelumnya ada huruf yang dipanjangkan, maka dia menjadi mad lazim, arid, mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil. Ya, seperti ini. Ulaika diberikan kesempatan seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan sebuah kaidah yang sangat luar biasa sekali dalam Al-Quran dan menambah kenikmatan membaca Al-Quran. Maka dari itu, kalau bertemu dengan hamzah boleh putus, seakan-akan seperti saktah. Akan tetapi yang lainnya tidak boleh. Sesulit apapun dia penyebutannya, maka kita harus kembalikan kepada kaidah ini. Tidak boleh terputus kecuali hamzah. Baik, kita lanjut kepada ayat kelima. Liyaumin 'azim. ليوم عظيم Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. يوم يوم يقوم يقوم الناس لرب العالمين Kalla inna kitabal fujjari lafi 'in. Afwan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين Wa ma adraka ma sijjin. وما أدراك ما سجين Boleh. Bentar Pak, Ana ingin membahas masalah qalqalah sughra pada dal di sini. Lihat, ini adalah sebuah kaedah yang benar sehingga tidak terbantahkan meskipun ada qalqalah di sini. Kalau kita baca wa ma adraka ma, lihat ini mengalir terus. Akan tetapi kalau kita baca wa ma adra, nafas terputus Pak, betul ya? Berarti yang benar adalah yang tidak terputus. Nah, makanya dibuat para ulama namanya qalqalah sughra. Disebutkan jangan sampai terputus. Wa ma adraka ma, bukan adra mengalir terus dia seperti itu. Baik. Naam, itu dia yang dimaksud dengan tidak terputusnya nafas. Kaidah yang paling asas kita pegang adalah itu, tidak terputusnya nafas. Adapun masalah sifat dan makhraj, ini menjalan terus. Kita tidak tahu pun ini namanya adalah qalqalah sughra, tapi kalau kita tidak memutusnya, kita di atas hak dalam membacanya, hak tilawah. Baik, Ana ulangi sekali lagi ayat ke-8 ini. Wa ma adraka ma sijjin. وما أدراك ما سجين Kitabum marqum. كتاب مرقوم Wailun yawma'idhin lil mukazzibin. ويل يومئذ للمكذبين Baik, kita lanjut ke ayat 11. Ana ingin memberikan sedikit
penyampaian mengenai al-jauf ini Pak, tolong dipertahankan Pak ya, antara alif, waw dan ya. A I U A I U A I U A I U A I U. Ini harus jangan berubah. Alladzina hum yukadzibun kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukadzibin. Ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini pertahankan Pak. Ini menambah kenikmatan Bapak-bapak sekalian dalam merasakan keajaiban dari ayat-ayat Allah ini. Maka stabilkan al-jauf ini. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Sekalipun naik intonasinya, jangan buka terlalu lebar atau tidak distabilkan. Wa ma adraka ma sijjin. Tidak. Jangan sampai distabilkan. Intonasi ataupun nada boleh naik, akan tetapi izin daripada al-jauf ini sudah ditetapkan oleh diri kita sendiri. Wa ma adraka ma sijjin. Seperti itu. Contohnya, ya wailun yauma lil mukadzibin. Mau kita naik-naikkan pun dia intonasinya ya, ini tetap stabil pada al-jauf yang sedang kita buka saat itu. Baik, kita lanjut ke ayat 11, mudah-mudahan dapat difahami terutama bagi peserta tahsin tingkat lanjutan. Ya, mohon sangat-sangat untuk ditadabburi apa yang Anda sampaikan ini. Kita lanjut ke ayat 11. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma yukadzibu bihi illa mu'tadin athim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Baik, Masya Allah. Baru kita masuk ke saktah nih Pak. Ini saktah pertama yang kita jumpai pada pelajaran tahsin kita. Nah, mohon diperhatikan, ini tidak memutus bacaan. Kalla bal ro tidak. Tapi memutus nafas seperti yang mana Ana sampaikan tadi. Kalla bal rona ala itu dia. Ini adalah saktah. Kalau kita waqaf berarti kita menghabiskan bacaan terlebih dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, ini pemutus bacaan. Baik, kita coba praktikkan amalannya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, kita ulang sekali lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim yawma lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim.
ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Baik, bagi peserta yang memilih itbaq di sini siapa-siapa saja kira-kira dan siapa-siapa saja yang memilih untuk membacanya secara furjah pada apa hukum di sini, Pak? Kuntum bihi ikhfa atau iklab? Ikhfa. Ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Baik. Ikhfa syafawi yang mana antara ikhfa syafawi dan iklab ini prosesnya sama. Yang berbeda hanya kaidah. Yang ikhfa karena memang asli bawaan, iklab dia diganti, ya. Nah, yang bagi siapa yang memilih furjah, maka dia boleh langsung mengucapkan, ya. Kuntum bihi kuntum langsung dengan tidak ditutup merapatkan bibir. Kuntum bihi, rapatnya itu pada saat kita menyentuh ba. Nah, ini kaidah daripada furjah. Kuntum bihi. Sedangkan kalau memilih itbaq, yakni menutup bibir langsung, ini harus berangsur-angsur menutupnya. Hadzal ladzi kuntum pelan-pelan dia, Pak. Kuntum bihi. Seperti itu. Ya. Kita ulangi ayat terakhir ini, Pak. Bagi sesiapa yang memilih furjah, Ana jelaskan seperti yang barusan, dan memilih iklab, Ana telah jelaskan juga seperti yang tadi. Baik. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Barakallahu fikum jami'an, insyaallah Bismillahirrahmanirrahim lakum ajma'in ya jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Ana berikan kesempatan untuk setiap peserta membaca satu ayat, dan Ana meminta bantuan kepada Pak Ketua kami, Pak Amir yang dimuliakan azza wajal. Silakan untuk menunjuk para peserta sekalian satu ayat saja mungkin, Pak, ya. Dan insyaallah taala kita akan bahas kembali nanti di Taufik. Ini Masya Allah, Pak, kita sudah semakin dekat dengan An-Naba ini. Mudah-mudahan Allah jaga ghirah semangat kita semua mempelajari kitabullah ini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dan sebagiannya sudah ada yang menghafal, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi tazkirah bagi bapak-bapak sekalian dan bermanfaat ayat Al-Mutaffifin ini untuk kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipergilirkan Pak Ketua. Saya dulu deh Ustadz ya. Masya Allah. Ini jarang-jarang nih hari ini di mana Pak Ketua mendulukan dirinya nih. Oh Masya Allah. Pendek soalnya Ustaz ayatnya. Masya Allah, Masya Allah. Anda bersangka lebih baik. Mungkin di sini yang lebih menarik lagi. Masya Allah. Nanti gantian. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Barakallahu fiik Pak Ketua. Mumtaz Mustafi. Selanjutnya silakan. Sultani silakan. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا اكتالوا على الناس يستعفون. Mumtaz Murtafi Pak. Barakallahu fiik. Termasuk semua huruf. Barakallahu fiik. Silakan Pak Sus. Oh saya.
Nah, Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. barakallahu fiik, Pak Sus. Masyaallah. Selanjutnya. Pak Hamid. Panjang nih. Nah, silakan Pak. Nggak apa-apa Pak, coba Pak. Nggak apa-apa, coba Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yasunu ulaika annahum mah'usun. Terakhir saja Pak. Mab'utsun. Mah'usun. Nah, Ala yasunu ulaika annahum mab'usun. barakallahu fiik, masyaallah. Yasarallahu lak ala lisanik. Allah mudahkan lisan Bapak ini hari ini. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Pak. Pak Rama, ayat terpendek. Masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaumin azim. Itbakkan lagi Pak Irma, Pak Rama. Ada dha di sini. Liyaumin azim. Zim. Dibuat itbak dah. Zim. Liyaumin azim. Agak digumpalkan sedikit suaranya di mulut kita, di lisan kita. Mungkin boleh lihat bagaimana bibir ana. Liyaumin azim, liyaumin azim, azim, zim. Liyaumin azim. Barakallahu fiik, Pak. Masya Allah. Selanjutnya. Jadi pendek-pendek akhirnya tapi sulit Ustaz ya. Ternyata sulit rupanya Pak Rama ya, Masya Allah. Lanjut Pak Khairul. Ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Barakallahu fiik, Pak Khairul. Satu saja Pak. Yaumanya dipendekkan kalau boleh. Ya, yauma yaqumun. Selebihnya sudah baik tadi. Yauma yaqumun. Boleh diulang? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Baik, jiddan. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Masya Allah. Allah mudahkan Mantap, lisan Pak Bapak Khairul. hari ini. Lanjut Pak Alhamdulillah. Sisko. Wah, ini harus dikoreksi lebih dalam ini. Wah, kalau ini ada harus kesalahan dalam sedikit. nih koreksinya nih. Dalam artian kasarnya harus dicari-cari kesalahannya ini, Pak. Iya, harus cari sampai dapat. Auditor dong Pak. Masya Allah. Masya Allah. Fadl. Fadl Pak RT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Barakallahu fiik. Anda ingin mendengar lam yang lebih jelas lagi, Pak. Kita bal. Nikmati dia sifat tawasudnya. Kita bal fujjari. Bal fujjar. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Mumtaz Pak RT. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak RT. Ayo Pak Roy. Lanjut Pak Roy. Silakan Pak Roy. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma sijjin. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Tanpa koreksi Pak Roy ini. Masya Allah. Allah mudahkan. Alhamdulillah. Lanjut Pak Rizky. Anak inginnya Pak Bapak sekalian, jangan panik ketika kita menghadapi proses tafsir ini. Kalau boleh di hati kita ini, anak bacanya salah kalau boleh, ya, karena kita perlu perbaikan di sini, ya. Jadi tidak semestinya membaca dengan ketakutan sehingga harus sempurna, tidaklah. Ya, di sini adalah kelas tahsin. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan demikian. Hati yang lebih tenang ini lebih diutamakan daripada hati yang gelisah karena ingin kesempurnaan. Barakallahu fikum jami'an. Ana silakan setelahnya. Ayo Pak Rizky dibaca salah-salah nih. Minasyaitonirrajim. Kitabum markum. Barakallahu fik Pak Rizky. Insyaallah. Mumtaz. Mas Raka. Tadi lagi nyupir kelihatannya bisa nggak? Mas Raka bisa nggak kira-kira? Lagi nyupir ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Mumtaz Mas Raka, masyaallah. Barakallahu fik Pak Raka. Ahsan. Masyaallah. Selanjutnya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mumtaz, Mutafiq. Silahkan selanjutnya Pak Pak Ketua. Sultoni. Oh, naam. Urutannya sama nih Pak ya, seperti yang tadi ya. Baik. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan Selanjutnya, Pak Sus. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Barakallahu fiik, Pak Sus. Selanjutnya. Pak Hamid. Yang ada saktanya. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Barakallahu fiik, Pak. Masya Allah. Ini peserta selanjutnya mungkin buat baca yang 14 ini juga ya. Untuk Pak Hamid, sebentar Pak. Ro ini jangan dibaca ra Pak ya. Ini makhraj sudah benar ya, akan tetapi dia mesti tafkim namanya. Ro benar dibaca ro, ada o-nya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Betul. Sekali lagi Pak diulangi. Kalla ro'ana Allah qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Rohnya sudah baik. Alhamdulillah. Pertahankan terus Pak rohnya Pak ya. Setiap roh di sini. Lanjut ya. Selanjutnya disuruh ulangan 14 bagaimana Ustaz? Iya, nah 14 di sini boleh. Pak Rama ayat 14 diulang coba. Pak Rama. Unmute. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Barakallahu fiik, Pak. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Selanjutnya Pak Khairul. Pak Khairul. Baik. Ayat 14. Ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Barakallahu fiik, Pak. Baik.
Jahit jidan. Hasan. Selanjutnya, Pak Sisko. Sisko. Tsumma innahum lasalul jahim. Barakallahu fiik. Ana melihat ini sudah semakin ketemu nih al-jawfnya, Pak. Barakallahu fiik. Terakhir Pak Roy. Pak Roy, silakan Pak Roy, di-unmute. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi yukadzibun. Baik, barakallahu fiik Pak Roy, insyaallah. Summanya ini dipendekkan saja, boleh? Summa yuqalu hadza. Jadi intonasi seperti itu, Pak. Summa yuqalu hadza. Yuqalu hadza. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi yukadzibun. Mumtaz Pak Roy, barakallahu fiik, masyaallah. Yasarallahu lak, yasarallahu lak. Gila. Kelas Selanjutnya. Udah Kelas, masyaallah. Baik. Sudah habis semua, Pak? Sudah 17. Baik. Afwan jamaah sekalian, Ana ingin mengulang di ayat yang ada saktahnya. Bolehkah sebelum kita akhiri, Ana mendapati setiap jamaah ini melakukan saktah dengan baik, Pak Ketua? Iya, silakan Ustaz. Baik. Mungkin dari Pak Ketua dulu boleh? Kita live. Oh, oke, baik. 6. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya, Pak. Pak Rizky. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yaksibun. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Pak. Selanjutnya, Pak. Pak Raka, Mas Raka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Sebelum Ana lanjut, Bapak-bapak sekalian, ini dari segi pembacaan bahasa Arab ya. Pak Raka alhamdulillah tadi ahsan ya, dalam mensaktahkan ini. Ini permintaan saktah ini karena ini adalah satu frasa, Pak. Balrona. Yang mana kalau satu frasa ini dipakai dengan kaidah tajwid, maka menjadi barrona, jadi tasdid jadi ro-nya. Karena ini lam dengan ro itu bagi yang telah memasuki lanjutan ya. Ini menjadi kaidah apa dia, Pak? Idgham bila gunah. Idgham bila gunah, wajib dia idgham bila gunah di sini. Setiap apa saja qiraahnya barro pasti. Karena di satu frasa barro. Kalau dibuat bal rona ini sudah memutus ya, yang mana kaidah satu frasa tadi menjadi sedikit pudar. Kita mau kalla ya, kecuali nama depannya bukan kalla tapi bal atau balla, ini boleh diputus. Balla tukrimunal yatim gitu ya. Nah, tapi ini sudah didahului dengan kalla, maka balrona ala. Dari sini pemutusannya seperti itu ya. Jadi kalau Anda baca dengan kaidah tahsin, kalla balrona ala, dia jedanya sedikit saja, Pak, agar tidak lari maknanya bahwa ini adalah satu frasa, dua kata yang menjadikan satu makna.
bal rona ala, bal rona ala, gitu. Bal rona ala. Baik. Atau tadi seperti Pak Rizky tadi membaca bal rona langsung masuk, ini lebih mending, ya. Bal rona ala, masih nampak dia sifat lamnya. Akan tetapi yang kami ketahui yang terbaik adalah dengan sedikit memberi jeda dalam nafas yang sama. Bal rona ala. Kalla bal rona ala. Bal rona ala. Seperti itu. Setengah detik ya Ustadz. Setengah detik, betul Pak. Bisa jadi dikata setengah detik. Kalla bal rona ala qulubihim. Agar terjaga makna satu frasa tadi. Mudhafun ilaih tadi itu terasa. Baik. Silakan. Pak Sultoni. Masya Allah. Fadhal Pak. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mumtaz Pak. Barakallahu fiik. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Masya Allah. Jadi yang mengerti makna dari ayat ini ya Pak ya, dengan intonasi seperti ini nampak terjaga sekali. Barakallahu fiik Pak Sus. Barakallahu fiik. Dengan jeda setengah detik yang dimaksud Pak Sultoni tadi, mohon diperhatikan para jemaah sekalian. Fadhol. Pak Hamid. Kalla baro ala qulubihim maka Rona, bal rona, yaksibun. bal rona. Silakan Pak. Kalla bal rona. Kalla barona la qulubihim ma kanu yaksibun. Barakallahu fiik Pak. Baik, barakallahu fiik. Pak Rama Selanjutnya. lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ahsan Pak, barakallahu fiik. Selanjutnya. Pak Khairul. Kalla bal rona. Kallanya panjang Pak. Kalla Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Barakallahu fiik Pak. Masyaallah. Alhamdulillah. Pak Sisko. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sekali lagi Pak. Kalla bal rana ala kalla bal rana ala langsung. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Baik, sebentar Pak Siswa, afwan. Di sini habiskan dahulu lam yang memiliki sifat tawasud. Nah, jadi jangan jangan tergesa-gesa. Bal, tapi setelah kita menutupnya, nah ini seakan-akan ro ini seperti hamzah di tengah-tengah ini. Bal rona ala. Pas habis dia kita terpaksa memutus nafas. Ya, seperti mana kita dapati tadi ya, memutus nafas pada huruf-huruf hamzah yang depannya. Jadi huruf sifat lam ini mesti terjaga. Kemudian masukkan langsung saktah pada ro. Ya, putuskan sebentar dan berikan ro menjadi sebagai permulaan dari nafas yang baru. Maksudnya adalah nafas yang masih satu suara ya Pak ya, bukan nafas dada. Ya, Anda ulangi sekali lagi. Kalla bal rana ala. Kalla bal rana ala. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Mumtaz, Murtafiq Pak. Barakallahu fiik. Terakhir Pak Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mumtaz Pak Roy, barakallahu fiik Pak Roy hari ini. Alhamdulillah Allah mudahkan. Baik, Alhamdulillah. jamaah sekalian yang Anda muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita telah membaca surat Al-Mutaffifin dengan kaidah pertama kita menjumpai saktah. Ini masuk ke dalam kaidah gharib namanya, Pak. Apa, Pak? Gharib. Gharib ini kalau dalam bahasa Arab bisa dipakai dengan artian aneh ya, atau asing. Badal Islama ghariba. Ya, adalah Islam ini bangkit dulu dalam keadaan gharib, yakni asing, diasingkan. Ya, gharib. Jadi kaidah gharib ini hanya beberapa tempat saja ya di dalam Al-Qur'an. Salah satunya contohnya di saktah ini hanya dalam Al-Mutaffifin. Nanti kita jumpai ada di ayat Al-Qiyamah. Ini ya Al-Qiyamah. Ya, kemudian sakta-sakta yang lain ini mengikuti daripada antara ayat dengan ayat. Ya, jadi kalau ingin mewasol, mereka terjadi sakta. Akan tetapi dalam satu kata yang terjadi itu hanya di Al-Mutaffifin dan Al-Qiyamah. Wa barakallahu fikum jami'an, Bapak-bapak sekalian yang Anda muliakan. Alhamdulillah kita menyelesaikan ini materi sekaligus dengan perbaikan tahsin kita. Sebelum Anda pulangkan kajian ini kepada Pak Ketua pemilik majelis, Anda berikan kesempatan para peserta sekalian untuk mengajukan pertanyaan jika ada. Tafadhol. Silakan Bapak-bapak jika ada yang ingin ditanyakan. Kopi Payakumbuh enak kali kayak Ustadz itu. Masya Allah, Pak. Lemak betul seruputnya tuh Ustadz. Masya Allah. Risiko robusta seduhnya, Pak. Robusta, kalau di Aceh baru jumpa kita. Apa namanya? Satu lagi Arabica. Masya Allah. Pak Ustadz. Naam, Pak Sus. Kopinya mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, Ana ingin sedikit mengambil musyawarah. Boleh, Pak, sedikit sebelum menuju jam 7? Anda izin? Naam. Berkaitan ini dengan Bapak-bapak sekalian sudah memasuki bahasa Arab. Kalau Anda pribadi, memang di hati Anda sudah tidak sabar ini, Pak. Ingin segera masuk ke dalam bab keempat kita. Akan tetapi Anda pulangkan kepada Pak Ketua dan musyawarah dari jamaah sekalian, apakah kita mempersingkat satu pertemuan, dua pertemuan, atau kita habiskan pertemuan yang akan datang untuk fokus, kita habiskan langsung secara singkat huruf-huruf yang tersisa. Jadi dari dha ya, ainu ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha. Alhamdulillah. Masih panjang lagi kalau kita ngikutin hurufnya, Ustaz. Naam, ana hanya pada saat melihat Ana kapan belajar bahasa Arab. Masya Allah, rupanya masih panjang perjalanan. Saya ngelihat Pak Rizky udah nggak sabar karena beliau udah mau berangkat ke Tanah Suci kan. Jadi paling tidak kalau di sana nanti Sisko juga tuh, Pak Sisko. Pak Sisko juga ada lagi Pak Doni, Pak Oka juga nanti kan. Tapi kan yang di kelas ini Pak Sisko dan Pak Rizky ya. Siapa tahu nanti pas di sana kan pas lagi nawar-nawar mau beli gamis kan ngerti. Masya ya, kan? Allah, Masya Allah. Alifun katanya kan. Homsa Rial kan. Ya saya sih kalau dari saya pribadi Ustadz, ya nggak tahu kalau jemaah yang lain. Kalau saya pribadi sih mungkin Ustadz bisa share aja gitu kan kalau pembelajaran huruf hijaiyahnya, kalau Ustadz nggak keberatan di-share di WA group gitu kan dengan rekaman suaranya gitu mungkin ya kan, satu persatu untuk sekarang ini uzot, terus mungkin nanti ain masuk ainnya kan, tapi di WA group aja gitu. Jadi apa namanya penjelasannya mungkin di voice note, sehingga jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa japri atau dijelaskan di dalam WA group. Tapi menurut saya pembelajaran bahasa Arabnya mungkin bisa kita mulai mungkin. Bagaimana Bapak-bapak yang lain?
Kayaknya Setuju. udah sabar nih Pak Setuju, Rama udah nggak setuju. sabar. Masya Allah, Masya Allah. Ini Ana jadi grogi kalau Pak Sus dengan suara kencang seperti ini nih. Cuman satu saran saya nih Ustadz. Saya Gimana, kalau nanti masuk pembelajaran bahasa Arab, saya Pak Sus lah yang jadi ini kalau bisa yang menjadi moderator. Masya Allah, Masya Saya Allah. untuk kelas tahsin dasar aja. Lalu Pak Sultoni Masya Allah. untuk yang hafiz, mungkin yang Masya untuk Allah, bahasa Masya Arab Allah. dan talaki mungkin Pak Sus. Saya persilahkan. Dengan senang hati. Biar ganti-gantian tugas kita kan. Setuju Pak Ketua. Ya kan kalau nggak salah kita ini punya 3 kelas nih Bapak-Bapak. Ada satu kelas yang tahsin dasar itu saya yang ini yang ketuanya. Lalu kelas tahfiz itu Pak Sultoni sebagai amir ya, beliau yang menjadi ininya moderator. Nah, insya Allah untuk kelas bahasa Arab nih kita Pak Sus. Jadi menjadi asistennya Ustadz sehingga bisa bisa duet yang bagus. Masya Allah, Masya Allah. Aklamasi, secara aklamasi setuju. Ya, saya setuju. Masya Ya. Allah, Jadi Masya Allah. beliau Ini udah sekalian, paham. Jadi bagus ininya duetnya bagus gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga kami pun bisa memahami. Artinya pada waktu kita di dalam kelas online seperti ini, nanti pas di masjid kita todong tanya, ini gimana maksudnya Pak Sus kan? Masya Allah, Masya Allah. Jadi lebih indah. Jadi jangan nolak Pak Sus ya, mohon. Ustadz, di sini tuh nggak ada yang bisa membantah kata-katanya Pak Korkam ini, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu lana. Alhamdulillah. Jadi mulai hari Kamis depan insya Allah Pak Sus ya menjadi co-host untuk bahasa Arab insya Allah Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ada setuju. Masya Allah. Mudah-mudahan. Bentar. Jadi Afwan Pak Ketua, sisa ini kita tidak bahas lagi melainkan di sharing di grup gitu Pak ya. Ya, jadi mungkin Ustadz bisa rekaman yang Ain itu kan biarkan kami kan ada tulisannya teorinya, cuman kan mungkin syairnya kami nggak dapatkan dari, memang hanya rekaman waktu itu ya video ya. Cuman kalau Ustadz bisa syairkan mungkin bisa menjadi apa juga. Siapa tahu ada yang mau share syairnya juga di grup silahkan. Masya Allah, Masya Allah. Kalau boleh Pak Ketua, karena ini anak anggap satu pelajaran yang penting dan permulaan yang cukup krusial di dalam pembelajaran agama. Kalau boleh kita sarankan kepada para peserta sekalian di grup ini untuk hadir bersama-sama agar tidak tertinggal ya pembahasan yang sangat penting dalam bahasa Arab ini. Nanti Ana akan sajikan insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Ana akan sajikan seringan mungkin bagaimana dapat diterima oleh para peserta sekalian dari segi logo. Ya insya Allah Ta'ala kita tidak ingin memberatkan para kaum muslimin ya dengan memberikan istilah-istilah yang sulit. Sekalipun istilah itu masyhur, kita akan gunakan istilah-istilah yang paling gampang. Maka dari itu Ana berharap kalau boleh yang telah ada di grup kita ini ya mudah-mudahan bisa menghadirinya atau kalaupun ada ingin yang menawarkan kepada yang lain, karena kalau misalnya tahsin mungkin banyak ya di daerah tempat kita tinggal untuk mengikuti pelajaran, akan tetapi bahasa Arab ini dengan penjelasan yang kita ringankan ini, Ana memiliki pengalaman cukup jarang yang terjadi di daerah masing-masing, kecuali pelajaran bahasa Arab yang diberikan kepada anak-anak madrasah ya, yang dari awal ini sulit Pak, memakan waktu tahunan untuk mempelajarinya. Tetapi ini adalah bahasa Arab yang akan digunakan untuk mempermudah kita mencari arti atau makna dalam Al-Quran kita sendiri. Jadi sifatnya sangat praktikal karena kita akan membahas dari huruf dulu pertama, ya kemudian ke kata-kata dan sampai kepada ilmu kaidah yang tertinggi di dalam bahasa Arab, yakni nahwu dan shorof. Ya Allah. Jadi lima subbab yang kita bahas. Anak-anak mohon pada bapak-bapak sekalian untuk membakar semangat yang lainnya di dalam tahsin. Mudah-mudahan bisa hadir pada pertemuan perdana kita di minggu depan nanti insyaallah taala.
Amin. Ustadz, mau tanya lagi nih Ustadz, karena kan waktu kita ini kan memang agak ini ya 1,5 jam ya, kita agak singkat. Saya juga mohon kepada bapak-bapak untuk waktunya, kalau bisa kita ini kan ya. Lalu materi bahasa Arab ini kan menurut saya kalau Ustadz ngasihnya cuman 45 menit, saya rasa kurang ya kan. Lalu bagaimana dengan talakinya ini Ustadz? Apakah kita memang full bahasa Arab? Talaki terus, insya Allah talaki Terus tetap ya, karena berjalan. memang Ini, masih ada 6 surat lagi nih. tetap talaki tetap Pak Ketua. Apakah bagian cukup dari- itu waktunya kira-kira? Insya Allah cukup. Oke. Insya Allah Baik, cukup. baik. Karena kita Ana tidak akan mendetailkan terlalu dalam istilah-istilah. Jadi kita membahas seperti mana kita membahas makhrajul huruf, membahas sifatul huruf, bisa dicicil. Insya Allah bisa dicicil. Baik, Jadi yang dimasukkan ke sini kaidah terlebih dahulu, timbang daripada istilah-istilah yang membuat pusing kepala. Insya Allah Taala akan dicukupkan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan waktu yang singkat ini kita dimudahkan. Amin. Amin. Pak, Kalau begitu, Kemis itu tanggal, oke. Kemis tanggal 8 berarti ya? Masya Allah. Mudah-mudahan Tanggal 8. kita mendapat 9. keberkahan ini Pak. Nggak ada alasan 9 ya? absen, 9. Pak Sus. Nggak ada alasan Apa? absen. Nggak ada alasan Bukan absen. kalau 16. Saya pikir tadinya 16 ke 9 ya. 16 saya pergi soalnya. Ya. Ya pergi Masya aja Allah. bisa online. Ini Takutnya menjadi di pesawat, Pak. tidak Ya, disangka-sangka di nanti pagi saya hari coba ini. atur. Oh, Masya Allah. Nggak sangka nih Pak Sus nih, pagi hari ini Allah berikan amanah besar untuk Pak Sus rupanya nih. Masya Allah. Iya, Pak. Iya, ini waduh. Pak Ustadz, nggak ada bukunya yang buat referensi? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Pak Sus, Anda ingin menjawab pertanyaannya. Kalau Anda ingin memberikan referensi buku, ini seperti mana yang Anda berikan kepada Pak Sus sebelumnya atau para jemaah mengenai materi tahsin ini. Kalau kita merujuk kepada buku pasti sangat panjang sekali, karena memang dari situlah referensi kita. Anda akan tunjukkan buku yang Anda pakai, ya ini full bahasa Arab Pak ya. Ya dia tidak ada bahasa Indonesia sama sekali. Karena nanti pelajaran bahasa Arab kita akan menggunakan papan tulis kita full bahasa Arab, kecuali ada yang perlu dibahas atau ada persamaan kita buat. Nah, di situ baru kita buat. Kita akan langsungkan bahasa Arab sama sekali dengan bahasa Arab tulisan. Akan tetapi kalau kita menggunakan referensi buku ini, ya, ini anak katakan Durusul Lughatul Arabiyah pertama, kemudian Amthilatut Tasrifiyah dan Mulakhos Arabiyah. Nah, ini 3 kitab besar yang Anda pakai, dan ini sangat masyhur. Anda nanti insya Allah Ta'ala akan sharing ke grup jika Anda kumpulkan ada PDF-nya di internet, karena ini mudah dicari. Akan tetapi jika mempelajari ini seperti yang Anda katakan, mempelajari bahasa Arab dari kelas madrasah. Oh, ini memakan tahunan. Belajar dari pengenalan dulu. Durusul Lughah 1, hadza baitun, hadza qalamun, hadza kitabun. Dirangkai terus sampai nanti kepada istifham, pertanyaan-pertanyaan. Ahadza qalamun, ahadza baitun, la hadza kitun misalnya. Hadza rajulun, seperti itu. Ini panjang perjalanan Pak. Karena kitabnya itu sendiri untuk Durusul Lughah dibagi menjadi 2 bab besar, ya. Dan kitab Mulakhos itu tebalnya kurang lebih sama seperti Quran. Afwan Ustadz, saya punya, kalau Pak Sus mau bisa fotokopi ini. Masya Allah, itu yang barusan dipegang Pak Sisko. Alhamdulillah, sebagai contoh. Beli bisa nggak? Beli bukunya ada nggak? Saya nggak tahu, saya waktu itu dapat fotokopian dari di kantor, ada tahsin juga. Jadi saya beli waktu itu. Boleh di Fotokopiannya. foto Pak, nanti coba cari. Boleh, Kalau boleh. nggak ada baru nanti kita copy. Boleh. Anak kalau nggak salah pernah menyimpan soft copy-nya Pak. Anak pernah menyimpan soft copy-nya. Nanti Ana insya Allah akan share ke grup insya Allah Ta'ala. Tetapi itu kitab besar pertama kita. Ya. Durusul Lughatul Arabiyah 1 yang dipegang Pak Sisko. Kemudian kedua Mulakhos. Al-Mulakhos ini lebih sulit lagi pembahasannya daripada Durusul Lughah, karena dia membahas mengenai kaidah-kaidah. Yang mana Mulakhos ini orang Arab yang belajar bahasa Arab,
gitu. Jadi orang Indonesia yang belajar sastra Indonesia, ini mulakhos namanya. Kemudian ada amthilatut tasrifiyah. Amthilatut tasrifiyah ini khusus untuk fi'il semuanya. Nah, ini yang dipelajari. Tasrif, betul. Nah, adapun Ana akan menjelaskan bagaimana yang termudah bagi Ana sesuai dengan pengalaman Ana mengajar. Maka dari itu kita namakan bab kita ini bab sendiri, kitab Al-Khomsah. Padahal sebenarnya ini yang dibahas adalah Al-Quran itu sendiri. Bukan kitab Ana, tidak. Namun Ana memberikan nama agar menghindari penyerahan terlalu polos daripada peserta. Maksudnya, oh seperti ini yang paling benar, seperti ini tidak. Karena ini merupakan ijtihadiyah berdasarkan lingkungan Anda, seperti itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah Ta'ala para jemaah sekalian, kita akan sajikan dengan ringan, ya bahasa Arab ini, dan Anda akan belah-belah menjadi 5 subbab yang akan kita cicil satu persatu satu subbab pertemuannya, ya, yakni pertama kita bahas huruf, ya, kemudian kita bahas kata-kata nama-nama, kemudian kata-kata kerja dalam bahasa Arab, dan 2 kaidah yang membawahi ketiga ini, yakni nahwu dan sorof. Kelima inilah yang disebut dengan lughah atau bahasa. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan rinci, dan tidak lupa pertemuan pertama pasti seperti biasa kita melakukan muqaddimah. Muqaddimah ini sangat penting untuk menjaga bapak-bapak sekalian. Kalau Anda lupa terlengkap satu subbab, atau ada terlupa dalam satu hal, atau Anda membahas di luar daripada konteks, maka dari itu Anda perlu memberikan muqaddimah, gambaran secara keseluruhan pembahasan kita ini, dan mudah-mudahan Allah jaga pembahasan ini karena kita hadir bersama. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bapak-bapak sekalian untuk mempelajari bahasa Arab yang bagian daripada agama kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an, para jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membakar semangat untuk diri kita, ya, dan mari kita berikan semangat yang ada pada diri kita juga untuk membakar semangat saudara-saudara kita semajelis. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah perbaiki amalan-amalan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Umar, terima kasih atas bimbingannya hari ini, dan bapak-bapak semuanya terima kasih atas waktunya. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.